Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nurdin Eskom MT, selaku dosen pengampu mata kuliah Keamanan Sistem Informasi, yang telah memberikan tugas kepada kelompok kami, sebagaimana merupakan salah satu pemenuhan untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman anggota kelompok keempat yang telah berkontribusi besar dalam menyelesaikan tugas kelompok kami. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan mengenai uji kerentanan pada sumber daya manusia. Nah, sebagaimana pada pembahasan ini, kelompok kami mengambil studi kasus pengujian kerentanan pengguna terhadap serangan phishing dengan menciptakan skenario yang meniru serangan nyata terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok keempat, yakni yang pertama, saya sendiri, Trisman Tegar Wiratama dengan ekor NIM 023, kemudian ada Al-Qadri dengan ekor NIM 052, kemudian ada Evan Pandu dengan ekor NIM 057, kemudian ada Amartio Pasaribu dengan ekor NIM 079, dan yang terakhir AM Fauzan Bahihaki dengan ekor NIM 088. Sebelum memasuki pembahasan, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Dalam era digital yang semakin berkembang, ancaman keamanan informasi menjadi salah satu isu paling krusial yang harus dihadapi oleh individu dan organisasi. Salah satu bentuk serangan cyber yang paling umum dan berbahaya adalah serangan rekayasa sosial, khususnya phishing. Serangan ini memanfaatkan kelemahan manusia atau human error dengan cara mengelabui target agar memberikan informasi pribadi yang sensitif seperti data login, nomor rekening, PIN, atau bahkan data kartu kredit. Pada simulasi ini, dilakukan pengujian kerentanan pengguna terhadap serangan phishing dengan menciptakan skenario yang meniru serangan nyata terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia. Kami dari kelompok keempat merancang sebuah situs web palsu yang menyerupai situs asli Bank BSI dan mengirimkan email phishing kepada target. Dengan tujuan dari simulasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat kesadaran pengguna dalam menghadapi serangan phishing dan bagaimana mereka merespon upaya rekayasa sosial. Nah, laporan ini akan menjelaskan seluruh proses simulasi, mulai dari desain serangan, pelaksanaan, hingga hasil analisis dan rekomendasi yang dihasilkan dari uji kerentanan ini. Hasil dari simulasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang ancaman phishing dan membantu merancang langkah-langkah mitigasi yang efektif di masa depan. Kemudian latar belakang dari studi kasus ini yakni serangan rekayasa sosial terutama phishing semakin marak dalam dunia cyber, seringkali menargetkan pengguna layanan perbankan. Phishing adalah metode penipuan melalui email yang menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mencuri informasi sensitif seperti username dan password. Dalam perbankan, phishing dapat menyebabkan kerugian finansial bagi nasabah dan bank. Bank Syariah Indonesia atau BSI juga menjadi target potensial dari serangan ini. Sehingga uji kerentanan melalui simulasi phishing sangat penting. Tujuannya adalah mengukur kesadaran pengguna dan mengidentifikasi kelemahan untuk meningkatkan keamanan baik teknis maupun edukasi. Kemudian kita masuk pada tujuan simulasi. Simulasi serangan phishing ini dilakukan dengan beberapa tujuan utama, yakni pertama, mengukur kerentanan pengguna. Simulasi ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa besar kerentanan pengguna layanan Bank BSI terhadap serangan phishing, dengan mengirimkan email phishing yang tampak resmi dan mengarahkan target ke situs web phishing yang menyerupai situs asli Bank BSI. Kemudian yang kedua, menguji tingkat kesadaran keamanan pengguna. Salah satu tujuan penting dari simulasi ini adalah untuk menguji tingkat kesadaran pengguna terhadap ancaman phishing. Nah, simulasi ini akan membantu menentukan apakah pengguna mampu atau dapat mengenali email phishing dan apakah mereka berhati-hati dalam memeriksa keaslian tautan yang dikirimkan melalui email.
Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan sistem perlindungan. Nah, simulasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar kelemahan dalam sistem perlindungan pengguna dalam serangan phishing, baik dari sisi edukasi pengguna maupun kebijakan keamanan yang diterapkan oleh Bank BSI. Kemudian yang terakhir, menyediakan rekomendasi perbankan. Berdasarkan hasil simulasi, tujuan akhir adalah memberikan rekomendasi kepada Bank BSI dan para penggunanya mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki keamanan dan meningkatkan kesadaran terhadap serangan phishing. Nah, dari tujuan simulasi tersebut, ada pula manfaatnya, yakni yang pertama meningkatkan kesadaran pengguna terhadap ancaman phishing. Kemudian yang kedua, menyediakan data kerentanan pengguna. Kemudian mengidentifikasi celah keamanan dalam sistem. Kemudian mengembangkan strategi edukasi yang lebih efektif. Kemudian membantu bank dalam menyusun kebijakan keamanan yang lebih baik. Kemudian mengurangi resiko finansial dan kerugian reputasi. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem keamanan bank. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Yang akan kita bahas adalah desain simulasi serangan. Yang pertama adalah deskripsi serangan. Serangan simulasi ini menggunakan metode phishing yang menargetkan nasabah Bank Syariah Indonesia atau BSI. Phishing dipilih karena sering digunakan untuk mencuri informasi sensitif seperti login akun, PIN, dan data pribadi. Nah, jadi ini adalah tampilan dari web phishing yang telah kami buat. Kami membuat situs phishing yang meniru tampilan situs resmi BSI dengan UI dan UX yang sangat mirip agar korban tidak menyadari penipuan tersebut. Situs ini menyimpan data yang dimasukkan korban, yang seperti username dan PIN. Skenario pengiriman email phishing juga dirancang menyerupai komunikasi resmi BSI dengan logo dan alamat email kredibel, serta pesan yang memicu urgensi untuk mengarahkan korban ke situs palsu. Jadi ini adalah contoh dari email penipuan yang telah kami buat. Email ini mencantumkan tautan yang mengarah ke situs phishing dengan nama domain yang tampak serupa dengan situs resmi Bank BSI untuk menghindari kecurigaan dari korban. Pembahasan selanjutnya adalah target serangan. Target dari serangan ini adalah nasabah Bank Syariah Indonesia atau BSI yang telah terdaftar menggunakan layanan perbankan online. Target dipilih secara acak dari daftar nasabah yang memiliki akun email terdaftar di sistem Bank BSI atau bisa juga ditentukan dengan metode spear phishing, yakni menargetkan individu tertentu yang telah diidentifikasi sebagai pengguna aktif dari layanan perbankan online tersebut. Pemilihan target juga mempertimbangkan karakteristik umum nasabah bank, yang seringkali mungkin memiliki tingkat kesadaran keamanan yang bervariasi. Beberapa nasabah mungkin tidak terlalu memperhatikan detail email yang mereka terima, terutama jika email tersebut tampak resmi dan mendesak. Oleh karena itu, target dalam simulasi ini diharapkan mencakup pengguna dari berbagai latar belakang usia dan profesi, termasuk pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis atau pengetahuan mendalam tentang keamanan cyber. Selanjutnya adalah metode yang digunakan. Yang pertama adalah pembuatan situs web phishing. Langkah pertama dalam desain serangan adalah membuat situs web phishing. Kami menggunakan platform pengembangan web yang sederhana dengan alat desain UI UX seperti HTML dan CSS untuk mereplikasi tampilan situs resmi Bank BSI. Tampilan ini meliputi halaman login yang identik, termasuk elemen desain seperti logo, warna, dan font yang sama dengan situs asli. Situs web phishing ini tidak memiliki fungsi backend yang sebenarnya, kecuali untuk mencatat data yang dimasukkan oleh korban. Setiap kali korban memasukkan informasi login atau PIN ATM mereka, data tersebut akan direkam dan disimpan ke dalam database atau sistem kami tanpa mengarahkan mereka ke halaman yang sebenarnya. Berikutnya adalah penggunaan domain serupa. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan serangan, kami menggunakan domain yang mirip dengan situs asli Bank BSI. Misalnya, domain asli Bank BSI adalah https://bsi.bankbsi.co.id dan kami menggunakan domain seperti bsilogindashboard.vercel.app yang sekilas tampak sah. Penggunaan nama domain yang serupa adalah strategi umum dalam serangan phishing,
karena banyak korban tidak menyadari perbedaan kecil dalam alamat web yang mereka kunjungi. Berikutnya adalah pengiriman email phishing. Langkah selanjutnya adalah mengirim email phishing yang disusun agar terlihat profesional dan kredibel meniru komunikasi resmi Bank BSI. Kami menggunakan email spoofing untuk membuat alamat pengirim tampak sah dengan tautan yang mengarah ke situs phishing. Email dikirim pada jam kerja dirancang sebagai peringatan keamanan mendesak untuk memicu respon cepat dari korban. Selanjutnya adalah pemantauan dan pengumpulan data. Setelah email phishing dikirim dan korban diarahkan ke situs web phishing, kami memantau aktivitas mereka. Setiap informasi yang dimasukkan ke dalam situs web phishing, seperti nama bank, nama user, dan password, langsung dikumpulkan dan disimpan di database kami untuk dianalisis lebih lanjut. Data ini kemudian dianonimkan dan dianalisis untuk mengetahui seberapa rentan korban terhadap serangan phishing. Perkenalkan, nama saya Martio Pasaribu dengan NIM H07121079, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan simulasi kami dalam uji kerentanan pada sumber daya manusia. Di sini saya sudah membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama, bagaimana persiapan infrastruktur dan pengujiannya, dan yang kedua, bagaimana eksekusi simulasi serangan phishingnya. Nah, dalam persiapan infrastruktur dan pengujian itu, yang pertama ada pengaturan domain dan hosting. Nah, di sini kami sudah menyiapkan sebuah domain phishing yang kami buat melalui penyedia domain dan hosting pada server yang kami kontrol, yaitu bsi-login-dashboard.vercel.app yang bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri. Nah, domain ini dipilih karena kemiripannya dengan domain resmi Bank BSI yang terlihat pada gambar di sebelah kanan, yaitu bsinet.bankbsi.co.id, sehingga target tidak akan curiga saat diarahkan ke situs ini. Nah, hosting situs dilakukan pada server yang aman dengan kemampuan untuk menyimpan data yang dikirim oleh korban. Nah, selanjutnya ada pengembangan dan uji coba situs phishing. Nah, situs web phishing yang menyerupai situs resmi Bank BSI telah selesai kami kembangkan menggunakan HTML dan CSS seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kanan. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa situs dapat diakses dari berbagai perangkat seperti desktop dan mobile dengan tampilan termuka pengguna atau UI yang serupa dengan situs asli seperti pada gambar di kiri. Selain itu, form login pada situs phishing diuji untuk memastikan bahwa setiap data yang dimasukkan oleh korban yang berisi nama dan password berhasil tersimpan di database kami secara real time. Selanjutnya ada pengaturan server email dan pengiriman uji coba. Sebelum email phishing dikirim ke target sebenarnya, dilakukan beberapa pengujian pengiriman email untuk memastikan email tidak terdeteksi sebagai spam dan tampak meyakinkan dengan alamat email pengirim yang tampak resmi. Seperti yang terlihat pada gambar di kanan, kami menggunakan email bank.bsi.official@gmail.com yang tampak mirip dengan email aslinya Bank BSI, yaitu kontak@bankbsi.co.id, seperti pada gambar di sebelah kiri. Pengujian ini penting agar email dapat melewati filter keamanan email serta target tanpa menimbulkan kecurigaan. Nah, selanjutnya kita melangkah ke bagian kedua, yaitu bagaimana eksekusi simulasi serangan phishingnya. Nah, yang pertama itu ada pengiriman email phishing. Pada tahap ini, email phishing dikirimkan kepada target yang telah dipilih secara acak. Kami mengirimkan email kepada 40 target. Pengiriman email dilakukan dalam beberapa batch selama jam kerja, yaitu jam 9 pagi hingga 5 sore, untuk meningkatkan kemungkinan email dibuka dan direspon oleh target. Isi email phishing mendesak target untuk segera melakukan verifikasi akun mereka melalui tautan yang disediakan, dengan alasan adanya aktivitas mencurigakan pada akun mereka. Kami menggunakan email visual seperti logo Bank BSI dan format email resmi agar pesan tampak kredibel. Email tersebut berisi tautan yang mengarah langsung ke situs phishing yang telah disiapkan. Untuk isi emailnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, akses korban ke situs phishing. Setelah email phishing dikirim, target bisa segera masuk ke link phishing jika menekan tautan pada email. Setiap kali korban mengklik tautan phishing dan melakukan login pada website phishingnya, sistem kami mencatat aktivitas, termasuk data seperti waktu akses, nama, dan password akun BSI-nya. Dari 40 email yang dikirim, sebanyak 30 target membuka email dan mengklik tautan phishing dan diarahkan ke situs web palsu yang telah kami buat. Setelah korban membuka situs,
Mereka diminta untuk memasukkan data nama dan password di halaman yang menyerupai situs login Bank BSI. Setiap data yang dimasukkan oleh korban secara otomatis tersimpan dalam database kami. Nah, selanjutnya pengumpulan dan penyimpanan data korban. Semua data yang dimasukkan oleh korban ke situs phishing akan disimpan dalam database yang kami kelola. Data yang dikumpulkan mencakup nama, password, dan waktu target mengisi data. Nah, untuk melihat beberapa hasil pengumpulan data dari korban bisa dilihat pada gambar. Hasil ini merupakan contoh dari data korban yang berhasil dikumpulkan melalui simulasi serangan phishing. Nah, selanjutnya untuk pemantauan hasil dan analisis efektivitas. Setelah simulasi berjalan, kami melakukan pemantauan dan analisis terhadap tingkat keberhasilan serangan phishing. Dari 40 target yang menerima email phishing, sebanyak 30 orang membuka email dan memasukkan informasi login dan data perbankan mereka ke dalam situs phishing. Tingkat keberhasilan serangan ini menunjukkan bahwa 75% dari total target berhasil ditipu untuk memasukkan data sensitif mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar target berhati-hati, serangan phishing masih efektif terhadap beberapa individu yang tidak waspada terhadap email mencurigakan. Hasil ini memberikan wawasan tentang efektivitas serangan phishing dan potensi risiko yang dihadapi oleh nasabah perbankan jika tidak dilindungi dengan baik melalui kesadaran dan keamanan dan sistem pencegahan phishing yang lebih canggih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Al-Kadri dengan NIM H07122102. Selanjutnya, saya akan membahas hasil dan analisis. Untuk hasil analisis ini, pertama kita ke bagian hasil dulu, yaitu hasil simulasi, di mana ada 2 poin, jumlah target dan email yang dikirim dengan respon target. Nah, untuk total target yang kami kirimkan email phishing itu ada 40 target. Ada 40 target, di mana email phishing yang dikirim ini berisi tautan yang mengarahkan target ke situs phishing yang telah kami buat yang menyerupai halaman login resmi Bank Syariah Indonesia atau Bank BSI. Nah, respon targetnya ini dari total 40 email yang kami kirim ini ada 30 target atau sekitar 75%-nya ini membuka email phishing kami. Nah, 30 target ini mengklik tautan phishing dan diarahkan ke situs web phishing kami dan memasukkan data pribadi mereka. Nah, ini ada beberapa data yang kami kumpulkan orang-orang yang mengklik tautan atau situs phishing kami. Nah, di mana data yang berhasil kami kumpulkan dari target ini mencakup informasi penting seperti username dan password akun perbankan syariah mereka atau Bank Syariah Indonesia mereka serta data nomor rekening dan PIN ATM mereka. Selanjutnya kita masuk ke bagian analisisnya, di mana ada analisis efektivitas serangan phishing, di mana ada 3 poin: tingkat keberhasilan serangan, kerentanan sumber daya manusia atau SDM, faktor penolakan dan keberhasilan penanganan. Nah, untuk poin pertama ini tingkat keberhasilan serangan, di mana tingkat keberhasilan serangan phishing ini dapat kami ukur dari jumlah target yang berhasil ditipu untuk memasukkan data pribadi mereka ke situs phishing yang kami buat, yaitu situs phishing Bank Syariah Indonesia. Dari simulasi ini, tingkat keberhasilan kelompok kami itu mencapai 75%. Artinya ada 30 orang dari 40 target yang berhasil kami tipu. Mungkin faktor yang mempengaruhi keberhasilan kelompok kami itu yang pertama desain situs phishing-nya di mana sangat menyerupai dengan Bank Syariah Indonesia, situs website Bank Syariah Indonesia. Yang kedua itu kredibilitas email phishing. Untuk poin kedua itu kerentanan sumber daya manusia atau SDM, di mana simulasi ini menyoroti kerentanan yang ada pada faktor manusia dalam menghadapi serangan rekayasa sosial seperti phishing. Meskipun teknologi keamanan semakin canggih, pengguna individu masih merupakan titik lemah yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Kerentanan yang diidentifikasi itu yang pertama, kurangnya kesadaran keamanan. Yang kedua, kepercayaan berlebih pada tampilan visual. Yang ketiga, kurangnya verifikasi identifikasi pengirim email. Poin yang ketiga, faktor penolakan dan keberhasilan penanganan. Nah,
dari 40 target yang kami kirimi email phishing, 20% diantaranya itu tidak mengklik tautan atau tidak menyerahkan informasi pribadi mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar target berhasil mengenali email phishing dan tidak terperangkap dalam upaya rekayasa sosial ini. Faktor yang berkontribusi terhadap penolakan ini mungkin yang pertama itu uh, kesadaran akan phishing, di mana mereka ya 25% ini itu sudah tahu bahwa ini adalah link phishing. Nah, yang kedua keberadaan filter spam. Yang ketiga itu penggunaan autentikasi dua faktor atau 2FA. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut saya akan membahas dampak potensial dari serangan phishing. Jika serangan ini dilakukan dalam skenario nyata dan korban-korban tersebut menyerahkan informasi pribadi mereka, dampaknya bisa sangat merugikan. Berikut adalah potensi dampak dari keberhasilan serangan phishing ini. Yang pertama, ada akun tidak sah ke akun bank. Penyerang dapat menggunakan data login korban untuk mendapatkan akses penuh ke akun perbankan online mereka, memungkinkan transfer uang atau pencurian data sensitif lainnya. Yang kedua, ada kerugian finansial. Dengan memperoleh akses ke akun korban, penyerang dapat menarik uang atau memanfaatkan fasilitas perbankan untuk kepentingan mereka sendiri. Yang ketiga, ada kebocoran data pribadi. Selain kerugian finansial, korban juga beresiko mengalami kebocoran data pribadi yang dapat digunakan untuk serangan lebih lanjut, seperti pencurian identitas atau penipuan lainnya. Berikutnya saya akan membahas tentang rekomendasi pelatihan atau kebijakan yang diperlukan. Berdasarkan hasil simulasi, langkah-langkah pencegahan dan mitigasi serangan phishing memerlukan kombinasi pelatihan yang efektif dan kebijakan keamanan yang kuat. Berikut adalah beberapa rekomendasi pelatihan dan kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta proteksi terhadap serangan phishing. Berikutnya saya akan kembalikan ke moderator. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa simulasi serangan phishing yang dilakukan menunjukkan betapa mudahnya pelaku kejahatan cyber dapat memanipulasi pengguna melalui metode rekayasa sosial. Hasil simulasi memperlihatkan bahwa beberapa pengguna masih rentan terhadap taktik phishing, terutama jika serangan dikemas dalam bentuk yang meyakinkan. Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran dan penerapan kebijakan keamanan yang ketat sangat penting. Melalui pelatihan keamanan cyber yang berkala, simulasi serangan phishing dan penerapan kebijakan autentikasi dua faktor, organisasi dapat secara signifikan mengurangi risiko serangan phishing. Kebijakan-kebijakan keamanan seperti pengelolaan kata sandi yang kuat dan pembaruan sistem keamanan juga memainkan peran penting dalam melindungi pengguna dari potensi pencurian data dan penipuan online. Langkah-langkah yang direkomendasikan dalam laporan ini memberikan fondasi yang kuat untuk mencegah ancaman phishing di masa mendatang. Dengan komitmen yang konsisten terhadap edukasi keamanan dan kebijakan yang ketat, risiko serangan cyber dapat diminimalkan sekaligus meningkatkan kepercayaan dan perlindungan terhadap nasabah serta karyawan. Dari hasil kesimpulan, ada pula beberapa saran, yakni pertama, peningkatan edukasi keamanan bagi pengguna. Bank BSI perlu memperluas program edukasi dan sosialisasi tentang ancaman phishing. Pengguna harus diajarkan untuk mengenali ciri-ciri email phishing, memverifikasi sumber komunikasi, dan berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi melalui tautan yang tidak resmi. Kemudian yang kedua, penerapan teknologi perlindungan yang lebih canggih. Nah, Bank BSI disarankan untuk memperbarui dan memperkuat sistem keamanan digitalnya dengan teknologi terbaru seperti penggunaan autentikasi dua faktor yang lebih luas dan deteksi otomatis terhadap aktivitas phishing. Kemudian yang ketiga, pengembangan kebijakan keamanan yang komprehensif. Diperlukan kebijakan keamanan yang lebih tegas dalam melindungi pengguna dari potensi serangan phishing. Kemudian yang terakhir, pengetatan pengawasan terhadap aktivitas transaksi yang mencurigakan. Selain mengedukasi pengguna, Bank BSI perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas transaksi yang mencurigakan. Sistem yang dapat mendeteksi perilaku anomali secara otomatis akan membantu meminimalkan risiko kerugian akibat transaksi ilegal. Nah, mungkin itu saja dari pembahasan
kelompok kami, yakni kelompok keempat, mengenai uji kerentanan pada sumber daya manusia, studi kasus pengujian kerentanan pengguna terhadap serangan phishing dengan menciptakan skenario yang meniru serangan nyata terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.